Adat dan budaya yang ada di Desa Gubuk Klaka ini dulu pernah berjaya di era tahun 80 sampai 90-an. Nah, itu akhirnya dengan datangnya sistem yang baru atau dengan adanya dengan digital, banyak yang melupakan adat dan budaya. Termasuk hampir hilanglah yang namanya kesenian kita itu sudah mati dulu. Di balik sejuknya alam dan indahnya bentang Desa Gubuk Klaka, tersimpan warisan budaya yang masih terus dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut menjadi bagian dari identitas desa dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini pun yang mengundang rasa penasaran dari tim karya Salemba 4 untuk mengenal lebih dekat adat dan budaya yang ada di Desa Gubuk Klaka. Dulu Hong Mandala Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, perkenalkan nama saya Heri Siswoyo. Saya di desa sebagai kasun. Yang kedua saya di lembaga adat sebagai untuk di bidang kesenian dan untuk selamatan desa. Kita memang adat budayanya banyak, tapi dari Tengger sendiri itu apa artinya ya, mengugemi yang istilahnya nilai luhur dari adat yang ada, yaitu ngabekti marang leluhur lan gusti. Itu artinya berbakti kepada leluhur kita dan sang pencipta. Leluhur kita dari siapa? Dari ibu, lanjut kakek, nenek, nanti yang disebut kaki danyang dan ninin danyang. Jadi ceritanya di sini itu karena suku Tengger, maka adat dan budayanya banyak, mulai dari selamatan kalau orang bilang Jawa, Sogo, sampai nanti ada yang namanya kesenian dan yang lain itu banyak banget. Jadi kalau yang saya lihat itu memang kompleks dalam adat suku Tengger itu. Kalau sejarahnya panjang Mas, jadi kan adat dan budaya yang ada di Desa Gubuk Klaka ini dulu pernah berjaya di era tahun 80 sampai 90-an. Nah, itu akhirnya dengan datangnya sistem yang baru atau dengan adanya dengan digital, banyak yang melupakan adat dan budaya. Termasuk hampir hilanglah yang namanya kesenian kita itu sudah mati dulu. Sampai kita itu mulai mencoba menghidupkan lagi itu, saya ingat itu tahun 2012. Itu kita mengadakan event selamatan desa. Selanjutnya itu sih masih skalanya orang-orang yang sepuh yang sekarang sudah meninggal. Alhamdulillah tahun 2016 kita mulai mendirikan sekolah sanggar tari dengan tujuan mengenalkan arti dari sejatinya Tengger itu. Kalau di sanggar tari kami ada tari yang anak-anak seperti tari-tari perempuan ini ada kurang lebih 50, kuda lumping itu ada lebih 50, yang di bantengan 50-an lah, kurang lebih sekitar 200-an anak yang terjun di berbagai kesenian. Dan orang itu jarang mau lagi belajar tentang adat dan budaya karena dianggap kuno. Tapi kalau kita kaji dari sejarahnya itu seperti apa kunonya, mereka itu tidak paham karena semuanya yang ditarikan, yang dilakukan kayak selamatan itu ada artinya. Harapan saya Mas, jadikan tidak hanya adat dan budaya seperti tari dan yang lainnya, tapi dari adat leluhur kita, karena semuanya itu bagus. Jadi harapan saya anak-anak kami yang ada di desa, di wilayah suku Tengger itu bisa kembali ke seperti dulu, karena banyak anak sekarang itu
lupa akan andapasor atau unggah-ungguh. Contoh anak sekarang itu kromo inggil aja banyak yang nggak paham. Lah padahal di sana bahasa untuk mengekang hawa nafsu. Jadi harapan terbesar kami, mari kembali seperti yang diajarkan leluhur kita, yaitu ngabekti marang leluhur lan Gusti. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Itu sih harapan saya. Keindahan rest area Gubuk Klakah menjadi kesan pertama yang menyambut para wisatawan. Dengan panorama alam yang asri dan udara pegunungan yang menyejukkan, tempat ini tidak hanya menjadi lokasi beristirahat, tetapi juga pintu gerbang untuk menikmati berbagai potensi yang dimiliki desa ini. Tak hanya memanjakan mata, rest area Gubuk Klakah juga memanjakan lidah melalui beragam kuliner khasnya. Nama saya Gigi Wahyu Setiawan, pemilik Cafe Bromo. Kalau saya sendiri jualan kopi, kalau yang lain ya banyak mas, seperti bakso, gorengan, snack, nasi goreng, ayam geprek. Kalau buka sekitar jam 8 mas, sampai jam sore lah, habis maghrib. Kalau sekarang sih ya tergantung mas, kalau kayak weekend kayak gini ya pasti rame, kalau hari-hari biasa pasti ya sepi. Menelusuri setiap sudut dari desa Gubuk Klakah membawa kami pada pesona berikutnya. Di tengah kesejukan alam pegunungan, agrowisata Gubuk Klakah hadir sebagai ruang yang mempertemukan keindahan, edukasi, dan juga kehidupan masyarakat. Selamat sore Bapak, dan Bapak siapa? Dengan Bapak Misani, Bapak dari mana Pak kalau boleh tahu? Teka Gubuk Klakah, Gubuk Klakah. Bapak sekarang yang Bapak tanam apa Pak di sini? kentang, kubis, Oke. terus bawang. Kalau boleh tahu panennya berapa kali Pak sebulan atau setahun mungkin? Setahun itu ping telu, minimal 4 petang bulan, sekali. Kalau potensi yang ada di Gubuk Klakah ini Pak, kira-kira apa Pak untuk kayak tumbuhannya, buah-buahannya mungkin? Ini buah-buahan, jeruk, apel, tapi apel punah, tinggal jeruk. Ya, itu tok. Terus ini kalau sayuran, kentang, bawang, kubis. Terus harapan Bapak atau pesan-pesan untuk pertanian yang ada di desa Gubuk Klakah ini seperti apa untuk kedepannya? Ke depannya itu butuh lebih maju, maju terus boleh ada sing dukung loh.